Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandiaga menggelar simposium mengungkap fakta kecurangan pemilu 2019 di salah satu hotel Bilangan Jakarta Pusat Selasa sore. Selain Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, simposium ini juga dihadiri sejumlah elit dan tokoh pendukung. Di antaranya Ketua BPN Joko Santoso, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amin Rais, Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya Titik Soeharto, Waketum Gerindra Fadlizon, dan Waketum Partai Demokrat Syarif Hasan. Dalam pidatonya, Prabowo menolak hasil penghitungan pemilu 2019 yang dilakukan KPU karena dianggap penuh kecurangan. Selain itu, Prabowo meminta KPU agar tidak meneruskan kecurangan. Setelah kita memperhatikan dengan seksama, mendengar dan meyakinkan diri kita dan rakyat kita bahwa kita telah memenangkan mandat dari rakyat. Kita telah memenangkan mandat dari rakyat. Kalau kita menyerah, berarti kita menyerah kepada ketidakadilan, dan itu artinya kita berkhianat kepada negara, bangsa, rakyat. Keputusan menolak penghitungan suara KPU ini berdasarkan hasil komunikasi dengan Sekjen Partai Koalisi dan mendengarkan pemaparan para ahli. Rekomendasi penghentian penghitungan suara KPU telah disampaikan BPN melalui surat tertanggal 1 Mei lalu. Dalam simposium ini, Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandiaga merilis data perolehan suara berdasarkan hitung C1. Penghitungan C1 hingga 14 Mei dari sekitar 444.000 TPS atau data yang masuk 54,91%. Penghitungan C1 hingga 14 Mei dari sekitar 444.000 TPS atau data yang masuk 54,91%, perolehan suara Prabowo mengungguli Jokowi. Pasangan Jokowi Maruf meraup 44,14%, sedangkan Prabowo Sandiaga 54,24%, dan sisanya 1,62% suara tidak sah. Rifki Bayahaki, Ade Tata, Jak TV. Ya, pemirsa selamat malam. Saya Adam Lubis hadir kembali di Ruang Demokrasi, dan tadi kita sempat melihat cuplikan terkait dengan BPN yang menolak hasil hitung KPU untuk Pilpres. Ya, pemirsa, drama politik pasca quick count ini terus terjadi. Nah, kita akan lihat bagaimana prosesnya bersama kami di studio. Sudah hadir 3 orang narasumber, sudah hadir sebelah kiri saya itu Pak Pipin Sopyan, jubir dari BPN. Selamat malam Pak Pipin, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga Pak Aldrin Situmeang, Dewan Presidium KIPP, yaitu Komite Independen Pemantau Pemilu. Selamat malam Pak Aldrin. Selamat malam. Oke, kemudian juga sudah hadir Pak Irfan Pulungan, Direktur TKN Bidang Hukum. Apa kabar Pak Irfan? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Pipin nih. Oke, Pak Pipin. Oke, Pak Pipin, ini BPN menolak hasil hitung KPU untuk Pilpres begitu ya. Oke, alasannya apa Pak Pipin? Ya, kami sudah mempelajari dan menemukan dugaan dan fakta-fakta bahwa ada kecurangan mulai dari sebelum pencoblosan, pas pencoblosan, dan pasca pencoblosan. Jadi kemarin kita sudah ungkapkan di Bawaslu dan juga untuk konferensi pers di berbagai media massa dan kepada publik bagaimana sebenarnya yang terjadi. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa seakan-akan tidak ada persoalan dalam pemilu kali ini. Dari sebelum pencoblosan begitu ya, ini BPN kerap memunculkan statement begitu adanya kecurangan-kecurangan sendiri begitu. Detail begitu, spesifiknya kecurangan-kecurangan apa aja Pak Pipin yang ditemukan oleh tim dari BPN? Jadi kami melihat bahwa ada kecurangan sistematis yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah dengan menggunakan anggaran negara dan program pemerintah untuk berpihak menguntungkan 01. Saya contoh misalnya PKH ya. PKH itu dari tahun 2018 kenaikan 2 kali lipat. Tahun 2019 dibagikannya biasanya Januari dan Mei. Kemudian ada 4 tahap setiap tahun, tetapi tahun 2019 ini dibagikan bulan Februari dan dibagikan bulan April. 2 kali lipat, asalnya 19 triliun dan kemudian naik 34 triliun. Dan Mas Adam, saya harus menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh
Pak Jokowi 01 dengan melakukan itu sesungguhnya ini melanggar pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Yang di situ saya sebutkan bahwa setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta. Jadi kita melihat bahwa ketika proses sebelum pencoblosan banyak program pemerintah BUMN diarahkan untuk mendukung 01. Termasuk yang ditandatangani langsung Pak Jokowi adalah menaikkan 5% gaji PNS pada waktu itu. Kalau nggak salah di bulan Maret atau April saya ingat, dan saya termasuk yang keras gitu ya. Meskipun ini tidak populis bagi kami ketika kita mempersoalkan tentang bahwa ini program PKH, program yang dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi kalau kita melihat momentum disinilah yang kami sebut bahwa kata sistematis. Terstruktur memang ada aparat, ada ASN yang dikerahkan dan masif, artinya ini memang secara menyeluruh. Anggaran 34 triliun itu digelontorkan. Saya ke Pak Irfan. Pak Irfan, terkait dengan tadi keputusan menolak hasil hitung KPU dari BPN, kemudian juga tadi statement kecurangan begitu ya. Banyak hal sistematis dan juga terstruktur yang ditemukan oleh tim BPN sendiri. Tanggapan dari TKN gimana? Tadi sebelum dibuka oleh Mas ya, tadi saya tanya, Mas Kang Pipin lolos nggak caleg? Alhamdulillah PAW kata, berarti kan masih belum. Tapi kalau dia lolos, dia nggak akan ngomong seperti ini. Saya yakin itu. Konteksnya berbeda. Gimana? Saya kira konteksnya beda. Jadi yang disampaikan oleh Kang Pipin ini ya jauh sebenarnya juga dilaksanakan oleh teman-temannya Kang Pipin. Kalau bicara tentang program. Coba ditanya aja deh, nggak usah kita lempar batu sembunyi tangan. Maksudnya kecewa begitu? Ya bisa jadi, coba tanya aja, mungkin kecewa, mungkin nggak lolos ya kan. Nah, terus yang kedua, kalau memang ada temuan, itu kenapa nggak diselesaikan pada saat ada itu temuan seperti itu? Ya, kan ada regulasinya, ada aturannya, ya tentang adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan terkait dengan pemilu. Ada waktu-waktunya gitu. Nah sekarang ini diakumulasikan sekarang ini. Nah, sebelum-sebelumnya kemana aja? Ya kan lucu ya, lucu kalau sekarang ini dibilang semuanya banyak sekali. Banyaknya yang mana? Sampaikan dong. Kalau misalnya ASN ya sampaikan. Dalam survei lembaga survei pendukungnya 02 juga banyak dari ASN kok diduga, ya kan? Jadi itu faktanya juga kok. Jadi nggak usah teriak-teriak tanpa ada fakta. Saya kira kami dari BPN sejak sebelum pencoblosan, setelah pencoblosan kami konsisten. Kami ikut aturan hukum, koridor hukum, setiap pelanggaran kami lakukan. Kalau sebelum pencoblosan, tetapi di sini sebetulnya kami ada kekecewaan. Ada wadahnya. Kenapa nggak dilaporkan? Ada Bawaslu, ada Gakumdu di situ. Padahal secara kasat mata, saya mohon maaf, background saya politik, Bang Irfan hukum. Tanpa harus kita background hukum, kita sudah mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh 01 petahana dengan mengeluarkan program PKH yang tidak biasa, dengan mengeluarkan kebijakan kenaikan 5%. Itu adalah melanggar undang-undang nomor 7 tahun 2017 di mana seakan-akan itu tidak menjadi banyak yang melihat 01 melihat bahwa ini digoreng ke arah politik gitu. Ini ada ranahnya ke arah wadahnya begitu secara hukum. Gimana Kang Pipin? Dan itu yang dilakukan selama ini. Saya sebelum pencoblosan sampai sekarang pencoblos kami konsisten menggunakan jalur hukum untuk melakukan itu. Tetapi memang seakan-akan penegak hukum kita, pengawas kita itu tidak melihat baper aja, seakan-akan jadi saya kira baper aja. Ini Bang Irfan, tim TKN selalu baper melihat aja. menang dan kalah. Bagi kami siap menang dan siap kalah dengan syarat jujur dan adil, tidak ada kecurangan di situ. Udah jujur dan adil kok. Kalau tadi Bang Irfan katakan begitu ya bahwa ada rasa kekecewaan begitu ya. Mungkin dikatakan tidak siap kalah begitu dari 02 gimana? Sejak awal kami siap
kalah dan siap menang Kalau dengan syarat itu kalau jujur dan pilpres. adil, Oke. dan Kalau itu pilpres. kedua-duanya. Kalau pileg Dan gimana? saya Siap kira menang itu atau- yang terjadi. kalau pileg bagaimana? Di pileg juga PKS kita siap siap menang dan siap kalah. Oke. PKS Yang naik loh penting suaranya. adalah betul kalau PKS bagaimana? tuh misalnya, dan itu yang kami lakukan. Saya mohon maaf misalnya di pileg juga ada misalnya kecurangan. Kami di beberapa daerah diambil, digelembungkan oleh Oke, nah, ada teman-temannya pertanyaan. Bang Irfan, Oke. kemudian saat Oh, ini PKS di juga pilpres kita kan juga menikmatin. ada Oke. Hari ini ada PKS sangat perbedaan, menikmati. ada Baik, perbedaan. pemirsa, kita harus beri sejenak Di begitu. Ada pilpres pertanyaan banyak begitu ya, program kenapa pemerintah yang BPN menguntungkan menolak 01, pilpres seakan-akan tapi kita menerima tidak pileg? berproses Kami akan lanjutkan di ruang demokrasi, tetap bersama kami.